persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Nanti di situ kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak, persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, dan pertidaksamaannya. Ya. Nah, yang dimaksud nilai mutlak itu yang bagaimana? Nah, tanda mutlak itu bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya tanda mutlak. Jadi nanti ada angkanya min 2 atau negatif 2. 2. Oke, ini lurus ya. Terus setengah. Nah, mutlak itu bagaimana? Mutlak itu bilangan yang dimutlakkan itu pasti nilainya positif. Sehingga nilai mutlak dari min 2 itu adalah hasilnya berapa? Berapa berarti? 2, Bu. 2. Nah, nilai mutlak dari min setengah itu adalah setengah. Nilai mutlak dari 0, ya 0 sendiri. Nilai mutlak dari 1, ya juga 1. Gitu ya. Ngerti ya nilai mutlak seperti apa? Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama, ada contoh soal tentang nilai mutlak. Ya, permasalahan tentang nilai mutlak. Seorang anak bermain melompat di halaman dari posisi diam. Ke depan 2 langkah. Ya, ini ke depan 2 langkah. Kemudian ke belakang lagi 3 langkah, dilanjutkan 2 langkah lagi ke depan, 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah ke belakang lagi. Nah, kita diminta untuk apa? Buatlah sketsa lompatan anak itu. Yang kedua, berapa jarak posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Kemudian, berapa langkah yang dilakukan anak itu dari posisi awal sampai akhir. Nah, ini ya. Pertama kan tadi 2 ya. Dia melompat ke depan 2. Kita anggap posisi awalnya itu di 0. Ya. Melompat 2 ke depan, lalu ke belakang 3. 1, 2, 3. Gitu. Terus dari posisi ini dia ke depan lagi 2 langkah. Nah, kemudian dari posisi ini dia ke belakang 1 langkah. Ya. Terus ke belakang lagi 1 langkah lagi. Nah, ternyata dia berhentinya di min 1 ya. Nah, itu. Nah, lalu pertanyaan pertama, jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, tadi jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Ya. Jaraknya ada berapa berarti? Dari 0 ke min 1, ya toh? Posisi awalnya kan 0. Posisi akhirnya min 1, sehingga 0 ke min 1 itu 1 langkah. Nah, ya toh? Ternyata hasilnya bukan min, tapi 1 langkah. Nah, ini kan berarti seperti konsep nilai mutlak ya, Nana? Nah, berikutnya pertanyaan yang ketiga. Banyaknya langkah yang dijalani anak itu. Ya, banyaknya langkah berarti kan ini 2, 3, 2, 1, 1 gitu ya. Nah, dijumlahkan 2, 3, 2, 1, 1. 9 langkah. Berarti dia tidak memperhatikan mau ke depan, mau ke belakang. Nah, ini juga mengikuti konsep
nilai mutlak. Ya. Benar. Nah, konsepnya bagaimana? Nah, bedanya apa antara yang B dan C? Jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Letak nilai mutlaknya bagaimana? Ternyata kalau pertanyaannya seperti ini, letak nilai mutlaknya ada di luar angka. Gitu. Jadi 2 min 3 plus 2 min 1 min 1 itu dijumlahkan dulu baru dimutlakkan. Tapi kalau berapa banyak langkah, ya, berarti masing-masing langkah tadi mau ke depan ke belakang dimutlakkan semua. Sehingga diperoleh 9 langkah. Nah, itu bedanya ya. Ngerti ya, anak-anak? Halo? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya. Nah, ini konsep nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak antara bilangan tersebut terhadap titik 0. Sehingga hasilnya nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0 ya. Jadi kalau bilangan dimutlakkan itu nilainya selalu positif. Termasuk 0 pun kalau dimutlakkan jadi 0, tetap 0. Nggak ada min 0 gitu, negatif 0 nggak ada. Positif 0 juga nggak ada. Ya, tetap 0. Nah, berkaitan dengan bilangan tersebut, maka muncullah tanda mutlak. Tanda mutlak disimbolkan tadi, Jatuh sudah gambarkan, simbolnya garis tegak ya, membentengi angka tersebut atau variabel tersebut. Dibaca nilai mutlak dari X. Tuh. Nah, itu tadi sudah mencontohkan nilai mutlak dari 6. Berarti nilainya berapa? Yang ini hasilnya? Halo? Hasilnya berapa? 6. 6. Nilai mutlak dari negatif 6 berarti berapa? 6. Ya. Atau bisa dijelaskan bahwa artinya nilai mutlak 6 itu berarti jarak antara angka 6 dengan titik 0. Ya, itu penjelasannya. Nilai mutlak negatif 6 itu berarti jarak negatif 6 dengan 0. Gitu ya. Tuh. Oke, lanjut. Sehingga kalau ada nilai mutlak dari min A, nah, supaya min A-nya jadi positif, itu kan berarti diminkan lagi ya. Nah, jadi A. Tuh. Kalau yang A ya tetap A. Itu ya, jadi kalau bilangan negatif dimutlakkan, ya berarti bilangan itu diminkan atau dinegatifkan. Ya, jadi kalau bilangannya kurang dari 0, supaya jadi positif, berarti dinegatifkan. Ya, itu konsepnya. Nah, ini. Kalau ini definisi nilai mutlak, kalau X-nya itu kurang dari 0, ya, bilangan negatif. Nah, cara mempositifkannya berarti kan bilangan negatif, supaya jadi positif kan dinegatifkan. Demikian juga kalau bilangannya lebih dari satu suku juga sama. Ya, kalau ini dijumlah ternyata hasilnya negatif atau kurang dari 0, maka semuanya ini dinegatifkan. Nah, untuk yang
di dalam tanda mutlak ini positif atau lebih besar sama dengan 0, ya, maka yang di dalam tanda mutlak itu tetap, ya, tidak usah diapa-apakan. Ini juga sama. Nah, itu yang namanya definisi nilai mutlak. Nah, yang kita sebut-sebut tadi bilangan real itu ini. Simbolnya ini ya, R besar. Kalau bilangan kompleks biasanya simbolnya C besar. Ya. Jadi yang sering kita gunakan untuk bermatematika itu adalah bilangan real. Nah, contoh lagi. Nilai mutlak dari min 4 berarti berapa? Yang nomor 2? Yuk. 4. Nilai mutlak dari 0? 0. Gampang ya. Ini 4. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Ya. Jadi, untuk yang X min 2 lebih besar sama dengan 0 atau yang positif, ya, maka fungsi yang ada di dalamnya tetap. Kalau yang kurang dari 0, ya, maka fungsi yang ada di dalamnya diminkan atau dinegatifkan. Ya. Dan penulisan ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. Kok bisa dapat begitu dari mana, Bu? Ya, itu kan X dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini. Ini juga sama. Ya. Ini dari sini. X kurangi 2 kurang dari 0. X kurang dari 2. Nah, ini. Itu ya, itu sebagai definisi nilai mutlaknya. Nah, sekarang kalau disuruh menuliskan definisi nilai mutlak dari 2 X min 3 dimutlakkan. 2X min 3. Nah, diminta untuk membuat seperti ini ya. Itu yang namanya definisi nilai mutlak. Berarti nilainya tetap 2X min 3 jika 2X min 3 lebih besar 0. Ya. Terus yang ini, nilainya jadi dinegatifkan. 2X min 3 kurang dari 0. Nah, kalau diminta untuk menyederhanakan 2X min 3-nya, 2X min 3 dari 2X. Berapa ini? Min 3-nya jadi, kalau dipindah di sini jadi 3X. Berarti per 2. Nah, sehingga kalau saya ganti, ini juga saya ganti. Nah, jadi ini X 3 per 2. Ini X 3 per 2. Nah, itu yang namanya definisi nilai mutlak itu seperti itu. Ya.